Gagal bayar, pay letter kayak Shopee, Kredipo, dan semua pay letter 2026 bisa sita aset. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, di sini dari kemarin-kemarin banyak sekali yang konsultasi yang menanyakan entah berita dari mana ya. Katanya Galbay pay letter sekarang di tahun 2026 nanti bisa sita aset. Kita jelaskan, yang namanya penyitaan aset itu adalah di mana kita melakukan pinjaman menggunakan anggunan. Ya, karena di dalam perjanjian nanti anggunan itu kita jaminkan, kita nunggak, di situ baru kita sita. Mereka sita lah itu ya. Ya, tapi dasarnya kalau yang namanya pay letter itu tidak bisa, tidak ada judulnya disita aset. Walaupun kan di sini nasabahnya one prestasi, jelas di pasal 32 ayat 2 di tahun 2022 itu jelas di POJK-nya tidak ada ya judulnya penyitaan aset untuk nasabah one prestasi ya. Penyitaan aset itu dilakukan untuk nasabah kalau sudah sesuai keputusan pengadilan. Contoh lah, Anda ibaratnya di leasing ya, nunggak di leasing lalu diambil kendaraannya di jalan kan, lain seperti itu kan. Itu sebenarnya kalau di dalam aturan ya tidak ada di dalam undang-undang fidusia seperti itu. Ya harus disita langsung, nggak ada. Ya, tapi kalau ibaratnya di pengadilan udah diputuskan sama pengadilan diambil, baru itu bisa sebenarnya kalau dalam legalitasnya. Kalau pay letter ada yang namanya kita gagal bayar di pinjol kayak pay letter, ya itu hukumnya perdata, dan perdata untuk pinjol ataupun pay letter ini tidak masuk unsur kadang ke pengadilan. Kebanyakan seperti itu karena dasarnya tidak menggunakan anggunan. Ada yang namanya mitigasi resiko gagal bayar, di mana si aplikasinya bisa mengklaim asuransi. Ngapain ribet-ribetkan ibaratnya proses-proses nasabah ke sana ke sini, ke sini ke situ lagi kan? Lebih baik mereka mengikuti aturan OJK mitigasi resiko gagal bayar, yaitu mengklaim asuransi, apalagi pay letter. Ya, bahkan kalau di Shopee aja di situ sudah ada pemotongan ataupun saat kita bayar angsuran itu ada biaya asuransi tertera jelas. Kan seperti itu. Dasarnya akan ke sana. Jadi kalau yang namanya ibaratnya gembor-gembor bisa sita aset itu bohong. Tidak ada judulnya. Jadi harus berdasarkan hukum dulu. Ya, kita nasabah one prestasi ya harus sesuai keputusan pengadilan dulu. Kalau mau sita aset ya bawa dulu nasabah ke pengadilan, bukan ujug-ujug kita galbay lalu ada debt collector datang ke rumah sita barang kita, bukan seperti itu. Ya, itu harus dipahami. Jadi jangan sampai mendengarkan isu-isu yang membuat diri kalian takut